Ya, secara mengejutkan atau sebenarnya tidak ada yang mengejutkan ya terkait dengan pemerintahan Trump ini. Pemerintahan Trump mengakhiri program pinjaman darurat bagi usaha kecil. Sejumlah analis menilai langkah ini bersifat politis untuk menyabotase pemerintahan Joe Biden. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Trump Sabotase Biden berikut ini. Oke, kita lihat. Nah, kita tahu perekonomian Amerika Serikat sama juga seperti perekonomian negara lain, ini butuh suntikan stimulus di tengah pandemi. Tapi justru stimulus pinjaman darurat untuk usaha kecil malah dihentikan sepihak oleh Steve Mnuchin, Menteri Keuangan di bawah Trump. Keputusan ini diambil di hari-hari terakhir pemerintahan Donald Trump yang hingga kini masih belum bisa menerima hasil Pilpres ya. Di penghujung pekan lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin ini mengatakan program pinjaman darurat bagi usaha kecil ini harus dihentikan per 31 Desember 2020. Nah, Mnuchin meminta dana yang belum tersalurkan ini sekitar 455 miliar dolar Amerika Serikat untuk dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk direalokasikan atau diperuntukkan bagi program lain sesuai dengan arahan dari Kongres. Nah, Mnuchin ini menghentikan program ini. Kenapa sih? Alasannya dia ada 3 nih. Boleh kami rangkum di sini. Terkait dengan program pinjaman darurat bagi usaha kecil ini. Menurut dia pemanfaatannya masih minim, baru 25 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk penyaluran pinjaman darurat. Nah, Partai Republik juga mengatakan, nih ya, jika program ini dilanjutkan, ini bisa disalahgunakan sampai ke pemerintahan di bawah Partai Demokrat, yaitu di bawah pemerintahan Biden. Jadi mereka udah punya prasangka buruk duluan nih ya untuk pemerintahan Biden. Nah, Mnuchin membela keputusannya dengan mengatakan bahwa bisnis-bisnis yang terdampak pandemi saat ini sebenarnya lebih membutuhkan bantuan hibah dari pemerintah ketimbang pinjaman yang disokong oleh The Fed, yaitu program ini ya. Dengan menutup program pinjaman darurat CARES Act dan mengembalikannya ke The Fed, ini harapannya menurut Mnuchin, dia berkilah uang ini nantinya bisa dianggarkan untuk hibah saja, bukannya untuk pinjaman jika memang diperlukan. Nah, kemudian kita lihat program yang dihentikan oleh pemerintahan Trump ini merupakan salah satu dari program yang termasuk dalam paket stimulus CARES Act ya. Ini disebutnya, ini adalah singkatan dari The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada 27 Maret 2020 lalu. Nilainya cukup jumbo sekali ya. 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. 4 program ini adalah stimulus untuk pekerja dan keluarga. Jadi ini pada saat itu yang terdampak pandemi diberikan cek seperti itu ya untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka walaupun income mereka terganggu. Kemudian stimulus untuk usaha kecil, termasuk ini ya memberikan pinjaman darurat bagi usaha-usaha kecil UMKM yang butuh untuk survive di masa pandemi ini. Kemudian juga stimulus untuk pemberi kerja. Salah satu bentuknya ini adalah program insentif pajak ya, keringanan pajak sehingga mereka bisa tetap bertahan ya di tengah hantaman pandemi. Dan juga stimulus untuk pemerintahan lokal. Salah satunya selain bantuan juga menyerap surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah lokal maupun juga negara bagian ya, sehingga mereka punya uang gitu ya untuk memulihkan ekonomi mereka. Nah, program-program ini diharapkan bisa menyelamatkan warga maupun juga dunia usaha serta pemerintahan kota dan negara bagian yang memang megap-megap akibat pandemi. Nah, program-program ini akan expire secara alami memang berakhir pada 31 Desember 2020. Namun sebenarnya di sini Menteri Keuangan Stephen Mnuchin ini bersama dengan Gubernur The Fed Jay Powell sebenarnya punya kuasa untuk memperpanjang program-program dalam stimulus ini, dan ini sebenarnya diharapkan oleh berbagai pihak ya, ini dilanjutkan. Namun di saat pandemi corona belum berlalu, bahkan kasus COVID di Amerika Serikat ini sedang tinggi-tingginya, malah Stephen Mnuchin ini mengakhiri program ini secara sepihak tanpa melibatkan The Fed ya. Potong kompas, dilangkahi gitu ya bank sentralnya. Tak heran langkah Mnuchin ini mengundang kritikan dari berbagai pihak nih. Bagaimana respons The Fed sendiri kita akan lihat selanjutnya di sini. Oke, kita lihat ini bank sentral nih biasanya kita tahu di berbagai negara jarang banget komentar untuk hal-hal yang sifatnya politis, isu-isu sensitif karena mereka kan harus menjaga independensi, tapi sampai bank sentral merilis statement resmi ya mengomentari hal ini berarti kan memang udah parah banget nih ya perbuatannya si Stephen Mnuchin, boleh dikatakan demikian. Nah, pihaknya lebih memilih memiliki perangkat fasilitas darurat yang complete full suite of emergency facilities gitu kan, untuk selama pandemi ini
corona ini masih berlanjut untuk bisa Bank Sentral menjalankan tugasnya sebagai penahan atau penyokong ekonomi Amerika Serikat yang masih tertekan dan rentan. A backstop gitu for our still strained and vulnerable economy. Jadi lebih baik punya amunisi yang lengkap gitu kalau menurut Bank Sentral daripada misalnya amunisinya salah satunya dimatikan oleh Steven Mnuchin gitu ya. Nah lalu bagaimana tanggapan dari dunia usaha sendiri? Nah ada tanggapan dari US Chamber of Commerce, ini mungkin kadinnya Amerika Serikat ya. Mereka mengkritik langkah pemerintahan Trump ini jadi buat mereka ini kayak menutup pintu bagi opsi likuiditas yang penting bagi dunia usaha di saat mereka sangat membutuhkannya. Langkah ini dinilai mengunci tangan pemerintahan selanjutnya ya. Jadi kayak dikunci gitu tangannya pemerintahan Biden ya. Seperti ini statement dari kadinnya Amerika Serikat. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan dari analis atau pengamat begitu ya? Nah, ada analis namanya Jared Solberg dari Cowen ini menilai keputusan Mnuchin ini merupakan langkah politis kalau menurut dia, political move by tim Trump untuk membatasi atau mengunci langkah presiden terpilih Biden dalam mengupayakan untuk menggenjot ekonomi, terlebih kalau misalnya Kongres nanti gagal meloloskan stimulus jumbo. Nah, soal stimulus jumbo ini kan diharap-harapkan banget ya. Nah, sekarang ini jadi ada ketidakpastian gara-gara ini gitu ya. Jangan-jangan nanti tim Trump ini memang niatnya menyabotase kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih, Kementerian Keuangan dinilai telah mengambil langkah yang ceroboh ya dengan menghentikan program pinjaman darurat bagi dunia usaha. Menghentikan program ini secara sepihak tanpa melibatkan Bank Sentral atau The Fed ini dinilai bisa mengganggu stabilisasi pasar keuangan ya. Makanya Wall Street bereaksi sehingga pada Jumat lalu ini ditutup terkoreksi ya. Nah, langkah ini dinilai bertujuan juga untuk membatasi opsi pemerintahan Biden dalam mengatasi krisis yang belum berakhir. Padahal transisi yang mulus di tengah krisis akibat pandemi ini sangat penting, sangat diharapkan bagi pemulihan ekonomi negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini ya. Ini berbeda ya kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat transisi ke pemerintahan Obama waktu itu, di mana Menteri Keuangan di bawah Bush saat itu memberikan fleksibilitas maksimum kepada presiden terpilih yaitu Barack Obama untuk menggunakan dana stimulus sebesar 700 miliar dolar Amerika Serikat yang disebut TARP funds ya. Nah, langkah ini juga sayang sekali yang menciptakan ketidakpastian dunia usaha dan juga pasar keuangan. Nggak suka dunia usaha tuh kalau ada ketidakpastian. Bahkan pemerintahan yang kalah ini kan bisa dilihat oleh pelaku pasar, ini kok berupaya untuk mengganjal pemerintahan yang terpilih gitu kan. Pasar jadi meragukan juga nih, jadi less confident bahwa nanti pemerintahan Biden ini bisa smooth, bisa lancar untuk meloloskan stimulus jumbo dan juga bisa mengambil langkah-langkah yang memang diperlukan untuk memulihkan ekonomi Amerika Serikat. Padahal kita tahu ya, sebelum Pilpres pun nih Republik dan Demokrat ini berbulan-bulan gagal negosiasi, gagal mencapai kesepakatan terkait dengan stimulus jumbo yang dikenal sebagai Heroes Act. Nah, di mana Demokrat di sini menginginkan nilainya lebih besar ya, lebih jumbo, 2 triliun dolar Amerika Serikat setidaknya, sementara Republik ini nggak mau angka di atas 1 triliun gitu. Nah, jadi adanya sinyal-sinyal untuk menjegal, kemudian mematikan program stimulus secara sepihak ini ditangkap oleh pasar ini sebagai upaya untuk memperberat langkah Biden untuk meloloskan stimulus jumbo tadi. Dan it's not good ya pada saat krisis akibat pandemi seperti ini, transisi kekuasaan di sebuah negara dengan perekonomian terbesar di dunia harus terganjal aksi-aksi politik yang berpandangan atau jangka pendek seperti itu ya.